Ya, kita juga harus tidak mau sebagai bangsa diremehkan. Kita harus kasih lihat kita bangsa besar. Ya, makanya saya menghimbau seluruh penonton yang cinta tim nasional pakai merah. Jangan pakai putih biru gitu. Salah gitu nanti. Jika kita semua optimis bahwa timnas kita punya peluang untuk meraih kemenangan atas China, jadi kita support 110%, rasa optimisme ini perlu kita salurkan dengan dukungan kita secara positif. Jadi apapun nanti hasilnya, kita tetap dukung tim nasional Indonesia. Mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kalau feeling saya, timnas kita akan berani bermain menyerang dari awal, karena inilah momen untuk bisa mendapatkan kemenangan perdana di round 3 ini. Tapi seperti yang tadi saya katakan, dan saya ulangi lagi, kita jangan over ekspektasi, kita hanya menikmati masa ini, dan juga kita mendukung 110% tim nasional Indonesia kita. Let's go Indonesia! Supporter di China siap dukung timnas Indonesia, akan bikin stadion menggelegar. Timnas Indonesia akan melawan China dalam laga keempat grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, 15/10, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Supporter Indonesia di negeri tirai bambu siap memberikan dukungan terbaik untuk para pemain hingga stadion nantinya bergemuruh atau menggelegar karena suara dukungan mereka. Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok, PPIT, Shandong, Windy Rahmasari, menerangkan bagaimana situasi para supporter yang siap mendukung timnas Indonesia di China. PPIT Shandong dan PPIT Pusat di Beijing memang diminta bantuan oleh KBRI dan PSSI untuk mengoordinir para supporter dari berbagai wilayah. Total supporter yang akan nonton sekitar 250 orang terbagi 195 orang dari pelajar dan WNI di China dan 55 orang Indonesia datang ke Indonesia ke Qingdao, terang Windy kepada Kumparan, Minggu, 13/10. Waktu tiket sudah dijual, kami harus cepat-cepatan dapatin tiketnya karena banyak banget orang yang antusias nunggu pertandingan nanti. Sampai ada tiket tambahan yang dijual sekitar 48 tiket, kalau untuk harganya sendiri, terbagi 280, 480, 780, 1180, 1380 RMB, Yuan, dan untuk VIP di harga 1680 RMB, Yuan, tambahnya. Nilai 280 Yuan dapat setara sekitar Rp617.000, jadi itulah harga tiket termurah. Sementara, harga tiket termahal yakni yang VIP adalah sebesar 1.680 Yuan atau sekitar 3,7 juta rupiah. Berapapun harga tiketnya tak menyurutkan semangat para supporter timnas Indonesia, maka dari itu, PPIT membentuk tim khusus berisi para volunteer untuk mengakomodasi para supporter yang datang dan ingin menonton laga skuad Garuda di Qingdao. Jadi, kami di sini dari PPIT membentuk tim volunteer Shandong yang berkolaborasi dengan PPIT Tiongkok untuk mengatur supporter timnas nanti pada saat kegiatan tanggal 15 Oktober, jelas Windy. Kami akan bantu teman-teman menunjukkan di mana pintu masuk. Pas pulang kami sediakan bus akomodasi untuk mereka. Karena daerah tersebut kalau malam akan susah mencari kendaraan, posisinya itu ramai, kami mengoordinir mereka agar aman dan nyaman selama di sini. Lanjutnya, supporter Indonesia bakal padati Stadion Qingdao saat lawan China. Perjuangan timnas Indonesia saat berhadapan dengan tuan rumah China pada matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan bertambah. Perjuangan timnas Indonesia dalam menghadapi tuan rumah China pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan semakin berat. PPI China siap memberikan dukungan kepada JIZ dan rekan-rekannya. Pertandingan antara timnas Indonesia dan China akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam, tanggal 15 Oktober tahun 2024 WIB. Anak-anak asuh Shin Tae-yong membutuhkan kemenangan untuk tetap menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Meski bertanding di China, timnas Indonesia tidak akan merasa sendirian. PPI akan mendampingi perjuangan Merah Putih secara langsung di stadion. PPI adalah organisasi yang terdiri dari pelajar Indonesia yang berada di luar negeri. Setiap negara atau wilayah biasanya memiliki PPI yang sering berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di negara tersebut. Di Tiongkok, terdapat PPI yang berfungsi sebagai pusat organisasi pelajar Indonesia di negeri tirai bambu.
dalam kesempatan ini, mereka akan menjadi tuan rumah bagi para pendukung Garuda yang berangkat ke Qingdao. Siapkan akomodasi. Windy Rahmasari, Ketua PPI Shandong, menyatakan bahwa mereka telah mempersiapkan berbagai hal untuk menyambut kedatangan timnas Indonesia di China. Selain membantu pengadaan tiket untuk supporter dari Indonesia, PPI juga berkomitmen untuk menyediakan akomodasi, termasuk transportasi. Qingdao sebenarnya tidak jauh dari pusat keramaian, dan stadion pun terletak di lokasi strategis. Namun, karena pertandingan berlangsung malam hari, akan sulit bagi para pendukung untuk mendapatkan transportasi. Kami telah menyiapkan transportasi jika diperlukan, karena layanan seperti taksi mungkin akan sulit dijangkau, jelas Windy. Selain itu, PPI juga telah mengatur penjualan tiket untuk supporter timnas Indonesia. Windy menambahkan bahwa seluruh kuota tiket yang dipilih oleh CFA, Federasi Sepak Bola China, sebanyak 250 tiket telah terjual habis. Semua 250 tiket dari CFA yang dipesan melalui kami telah ludes. Tambahnya, semangat PPI dan WNI di Tiongkok sangat tinggi dalam menyambut kedatangan timnas Indonesia. Windy mengungkapkan bahwa mereka telah menyiapkan yel-yel penyemangat untuk para pemain asuhan Sintayong. Kemarin, saat menyambut timnas Indonesia di bandara, kami memberikan yel-yel penyemangat agar semangat berkompetisi mereka meningkat. Sebenarnya, kami hanya punya waktu 30 menit sebelum kedatangan mereka untuk memasaknya, kenang Windy. Namun kami sudah mempersiapkan semuanya, kami juga membawa drum, bendera, dan berbagai atribut pendukung lainnya. Kami siap menjadi pendukung setia timnas Indonesia, tambahnya. Momen timnas Indonesia saat tiba di China disambut yel-yel dari supporter. STY terima ucapan selamat ulang tahun timnas Indonesia telah tiba di Bandara Internasional Qingdao Jiaodong, Qingdao, China, pada Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024, sore waktu setempat, seperti yang diinformasikan melalui unggahan Instagram Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, PPIT, Shandong. Tim yang dikenal dengan sebutan Garuda ini disambut oleh sejumlah warga negara Indonesia, WNI, yang memberikan yel-yel khusus untuk Tom Haye dan rekan-rekannya. Saat para pemain timnas Indonesia keluar dari bandara, WNI di China meneriakkan, Timnas Indonesia, selamat datang, pasti menang, hei hei. Selain itu, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang merayakan ulang tahun ke-54 pada hari itu, juga menerima ucapan selamat dari para penggemar. Timnas Indonesia melakukan penerbangan selama belasan jam dengan menggunakan pesawat sewaan dari Bandara Internasional Bahrain, Al-Muharraq, pada dini hari Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024, waktu setempat. Sebelumnya, Garuda baru saja meraih hasil imbang 2-2 melawan tuan rumah Bahrain dalam pertandingan ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada malam Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, waktu setempat. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion Sepak Bola Pemuda Qingdao, untuk menghadapi pertandingan keempat grup C pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, waktu setempat. Peluang yang sangat menguntungkan timnas Indonesia memiliki kesempatan yang baik untuk meraih kemenangan pertamanya di grup C. Hal ini dikarenakan China merupakan tim yang sedang kesulitan, setelah mengalami kekalahan dalam 3 pertandingan terakhir. Dalam klasemen sementara grup C, China berada di posisi terbawah dengan 0 poin. Sementara itu, timnas Indonesia berada di peringkat kelima dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang. Di posisi teratas, timnas Jepang mengumpulkan 9 poin, diikuti oleh timnas Australia, timnas Arab Saudi, dan Bahrain yang masing-masing telah mengoleksi 4 poin. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow